Halo, I'm Leo. Selamat datang di channel APM, Armada Putra Mobil. Channel ini membahas tentang kondisi mobil bekas, harga mobil bekas, dan cara perawatan mobil bekas. Jika kalian tertarik dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah untuk mendapatkan informasi tentang video baru dari channel kami. Kali ini saya ingin membahas mobil yang spesial, yaitu Honda Civic EX GT tahun 2013 1800 cc. Dan mobil ini hanya ada 10 unit di Indonesia. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari mobil Civic Rare ini? Kita simak video ini sampai selesai. Wow, mobil ini spesial banget karena kali ini kita akan mereview Honda Civic EX GT tahun 2013. Mobil ini spesial banget karena cuma ada 10 unit di Indonesia. Apa sih yang bikin mobil ini cuma tersedia 10 unit di Indonesia dan apa saja kelebihan dari mobil ini? Simak video ini sampai selesai. Sebuah kebanggaan tersendiri ya, kita sebagai orang di kota kecil atau di kota Kediri bisa membawa mobil, salah satu mobil yang ada cuma 10 unit di Indonesia dan salah satunya ada di kota Kediri dan mungkin ada satu-satunya di kota Kediri. Ini Civic EX GT tahun 2013 ini atau 2012 ini. Dan mobil ini tuh benar-benar unik banget. Dia memang bodinya keseluruhan sebenarnya hampir mirip dengan Civic ya, Civic FD pada zamannya mungkin. Mobilnya sebenarnya hampir mirip dengan Civic FD, cuma dia sedikit lebih tinggi. Tapi ketika kita masuk ke dalam mobilnya, dia terasa lebih rendah karena mode berkendaranya seperti kita mengendarai mobil sport. Kita akan bahas tuntas juga nanti untuk interiornya seperti apa. Video ini akan menarik banget. Sekarang kita bahas untuk look dari mobil ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk looknya. Mobil ini benar-benar cakep banget pada bagian depan. Dia berwarna black pada mulai dari bagian kap mesin sampai ke bawah, tapi ada tambahan warna abu-abu pada bagian tengah sini, ya warna grey ya pada bagian tengah sini untuk bagian grillnya. Ala-ala mobil listrik, padahal ini mobil bensin ya, bukan listrik pastinya. Dan untuk lampunya dia sudah menggunakan lampu LED dan sudah ada proyektornya juga. Jadi benar-benar di tahunnya ini benar-benar mobil ini sudah canggih banget. Sudah menggunakan LED dan ada proyektor dan sudah dilengkapi dengan fog lamp dan LED pada bagian bawah sini. Dan bentuknya kalian bisa lihat untuk look depannya ada Civicnya tapi juga ada City-nya. Jadi ada perpaduan antara Civic dan City untuk pada bagian depannya. Dan untuk pada bagian samping pastinya fiturnya sangat lengkap. Untuk bagian samping dia menggunakan spion retract kanan kiri, benar-benar sudah canggih ya untuk spionnya. Dan untuk kacanya belum dilengkapi dengan talang air dari bawaannya. Tapi untuk pintu belakang dia handle bukanya mirip dengan HRV, jadi ada pada pintu. Nanti kita akan bahas juga ketika bahas pada bagian samping dari mobil ini. Dan yang paling spesial adalah pada bagian belakangnya. Pada bagian belakang mobil ini bentuknya mirip sama Toyota Cirrus yang mesinnya hybrid. Nah itu bentuk belakangnya mirip ya, kurang lebih hampir sama untuk bentuk belakangnya. Jadi unik banget mobil ini. Dan benar-benar bentuk belakangnya dia beda banget dibandingkan dengan Civic yang sekarang atau Civic yang baru. Civic Turbo juga bentuknya tidak sama dengan Civic ini, jadi spesial banget. Kita bahas pada bagian samping atau yang spesial dari mobil ini. Untuk velg, kalian bisa lihat dia menggunakan velg single tone tapi dengan ring 17, jadi sudah lebar banget untuk velg bawaan dari Honda Civic EX GT ini ya. Dan dia menggunakan ban yang berukuran 225/45 ring 17. Jadi model bannya tuh ceper, kayak sport banget model bannya ceper, tapi sampingnya tuh lebar banget untuk bannya. Dan dia ada tambahan bumper body pada bagian atas glow glass-nya ya. Jadi tidak langsung mengenakan body kalau ada kotoran. Dan spionnya sudah retract pastinya dan sudah menggunakan keyless. Di tahun segitu sudah menggunakan keyless, ini sesuatu mobil yang cukup spesial ya, mungkin di tahun 2013 atau 2012 sudah menggunakan keyless. Dan sudah ada tombol lock button pada bagian handle sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi spesial banget untuk mobil ini. Selain itu dia tidak ada tambahan bodi apa-apa lagi, benar-benar polos, benar-benar kelihatan lebih minimalis dibandingkan dengan mobil-mobil yang setara di zamannya. Karena mobil ini di build up langsung dari Jepang ya, jadi full body dia di build up langsung, jadi tidak direktif di Indonesia untuk mobil ini. Kan kita bahas bagian belakang dari mobil ini. Dan ini adalah bagian yang paling spesial, yang tadi saya sampaikan mirip dengan Toyota Cirrus ya. Pada bagian belakangnya ini kalian bisa lihat model wipernya dia ada di atas dan ya benar-benar seperti sedan, tapi dia tidak ada moncong ke belakangnya atau bagasinya modelnya langsung turun ke bawah dan besar banget. Kalian bisa lihat untuk bagasinya modelnya dia besar banget dan dia sudah dilengkapi dengan rear defogger pada bagian belakang dan antena model hiu ya untuk bagian belakang, jadi tidak menghalangi ketika kita menggunakan sarung jok atau sarung bodi.
Dan sekarang kita coba buka untuk bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri dia luas banget ya. Hitungan mobil sedan dia sangat amat luas. Untuk bagasi belakang ini mungkin dan tersedia sound juga pada bagian belakang, jadi benar-benar terasa enak banget. Dan dia ada 2 buah pegangan buat kalian yang tidak sampai saat menutup mobil ini, karena ini cukup tinggi ya untuk bagasi belakangnya. Dan untuk lampunya juga dia unik. Model lampunya hampir mirip dengan Civic yang sekarang atau Civic Turbo, tapi bedanya dia sedikit lebih kecil dan ada tambahan pada bagian tengah sampai ke bagian kanan. Mungkin ini adalah Civic Turbo yang versi prototype atau versi yang belum jadinya ya. Mungkin terinspirasi dengan model yang seperti ini. Dan untuk grillnya dia minimalis ya, modelnya warna hitam full sewarna dengan warna bodinya. Dan bumper bawahnya dia gede banget dan dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir. Sekarang kita akan bahas apa saja sih kespesialan mobil ini pada bagian interior dalam. Belum kita masuk ke pembahasan interiornya atau bagian yang paling spesial, kita akan bahas pada bagian handle pintu pada pintu bagian belakang. Dia modelnya di atas seperti ini ya, mirip dengan Honda HR-V yang sekarang atau HR-V yang sebelumnya juga bentuknya sama. Modelnya ada di bagian sebelah sini untuk handle pintunya, jadi bukan lagi di sini. Jadi untuk looknya ketika kita lihat dari depan, mobil ini mirip dengan mobil yang model 2 pintu, tidak 4 pintu ya, padahal dia ada tambahan look bukaan pintu pada bagian sini, bagian yang menyatu dengan kaca. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior dari mobil ini. Nah, sekarang kita berada di interior Honda Civic EX GT tahun 2012 dan build up ya. Dan model interiornya ini mirip dengan Civic FD sebenarnya, tapi ada bedanya dan ada part-part yang spesial. Contohnya pada bagian MID-nya, pada bagian MID dia terpisah dengan speedometer modelnya. Mirip dengan Civic FD sebenarnya terpisah, tapi dia ada tambahan MID lagi pada bagian sebelah kiri yang fungsinya kita cek, coba kita nyalakan. Yuk, malah muncul. Kita kecilkan dulu. Nah, untuk pada bagian atas itu adalah kilometer per jam, sama dengan speedometer, cuma yang di speedometer modelnya Jarum, jika yang di atas adalah digital, jadi kita bisa lihat atas, bisa lihat bawah juga. Dan untuk bagian sini ini adalah full MID yang kita bisa setting pada bagian setir sebelah kanan, ada pada bagian sini, dan settingannya benar-benar lengkap ya untuk bagian itunya juga. Dan racing airbagnya juga ada logonya pada bagian sini, passenger airbag ya. Untuk modelnya di tahun 2012 dengan model yang seperti ini benar-benar rasanya kayak mengendarai mobil sport. Dia modelnya tinggi untuk bagian dashboard tengahnya dan ada armrestnya juga. Dan posisi berkendaranya ini yang saya suka, karena posisi berkendaranya ini dan dimensi untuk melihat ke depannya ini benar-benar rasa mengendarai mobil sport. Walaupun saya juga belum pernah mengendarai mobil sport ya, cuma menurut saya ini rasa berkendaranya berbeda dengan mobil kayak biasanya. Padahal dari luar tuh looknya dia terlihat besar, tapi ketika kita masuk ke dalam benar-benar terasa sedannya. Dan sekarang kita buka untuk panoramic roofnya. Panoramic roofnya dia sangat amat lebar, kalian bisa lihat sendiri. Untuk panoramic roofnya modelnya terbuka kayak buku ya, bukan satu pintu saja, dia modelnya 2 pintu yang terbuka. Untuk panoramic roofnya jadi dia bagus banget, dia lebar banget, tapi dia tidak bisa dibuka kacanya, jadi hanya bisa dibuka pada penutupnya saja. Dan untuk lampunya standar sih, hampir sama dengan lampu-lampu mobil sekarang. Dan di sebelah kanan kiri dia sudah menggunakan kaca yang ada lampunya juga bagian sebelah kanan kiri. Dan yang spesial untuk audionya, audio dari mobil ini menggunakan premium audio system dengan Dolby Digital. Jadi untuk audio pastinya lebih enak ya, kalian tahu sendiri lah Dolby kualitasnya seperti apa, jauh pasti lebih enak dibandingkan dengan audio di mobil-mobil yang sekarang atau mobil sekelasnya. Tapi sayangnya tadi kita cari untuk Bluetooth-nya itu belum ada. Itu yang sangat kita sayangkan ya. Kenapa kok Bluetooth-nya belum ada? Atau mungkin kita tidak bisa menemukan Bluetooth dari mobil ini ya, karena MID-nya berbeda dengan mobil Jepang sekarang.
Saya tidak tahu, tapi sementara tadi saya cari dia tidak ada. Jika ada, kalian bisa tulis di komen untuk ngasih tahu di mana letak Bluetooth dan aplikasi lainnya. Dan untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC digital, tapi masih ada tombol-tombolnya ya. Cuma tidak ada putaran-putaran sama sekali. Jadi modelnya sudah digital dan ada pengaturan MID pada bagian tengah sini. Dan kita bisa mengatur suhu juga, bisa suhu panas atau suhu dingin pada mobil ini. Dan benar-benar sudah banyak ya pengaturan pada AC-nya juga. Dan di sini untuk pengaturan atau untuk charger 12 volt atau 120 ampere. Handlernya dia model biasa, matic-nya mirip sekali dengan Civic. Model matic-nya mirip sekali dengan Civic. Dan yang saya suka adalah model setirnya. Setirnya dia lengkap banget, sudah ada cut ya, dia sudah dilengkapi dengan pedal shift untuk bagian setirnya, dan untuk pengaturan audio dia lengkap pada bagian sebelah kiri, dan untuk pengaturan MID lengkap pada bagian sebelah kanan. Jadi untuk fitur nggak perlu ditanyakan lagi, ini benar-benar lengkap banget, dan ada logo Ecomod pada bagian sini, dan ini ada untuk tambahan juga. Nah, kita bisa atur kecerahan MID pada bagian sini ya. Ini ada putarannya di sini, nanti kita akan shoot juga untuk putarannya. Ada pengaturan suhu juga, pengaturan kilometer juga. Kilometernya cukup rendah ya, masih 1100 kilometernya, rendah banget kilometernya. Dan ada juga jam digital dan jam model analog yang bulat seperti itu. Untuk AC-nya ini masih dingin banget, dan untuk audionya sudah ada 2 buah tweeter. Dan bahan ini benar-benar mewah banget. Untuk bagian atas ini benar-benar semua soft touch ya. Untuk bagian atas hanya ada keras pada bagian sini saja, lainnya dia soft touch. Dan pada bagian sini keras tapi terasa premium walaupun keras ya. Dan di sini sudah full soft touch sampai ke bagian belakang. Dan bagian samping juga soft touch, dan ada bagian kulit juga pada bagian sini. Dan model untuk power window-nya, dia modelnya full bisa membuka power window semua kaca sampai ke belakang, bisa dibuka otomatis ya. Dan modelnya naik ke atas seperti BMW untuk model power window-nya. Dan untuk model lampu ratingnya dia ada di sebelah kiri, dan wipernya ada di sebelah kanan. Jadi rasa mobil Eropa, karena ini build up dari Jepang langsung. Nah, sebelum kita mengendarai mobil ini, ada sesuatu fitur yang kita temukan itu spesial banget. Di sini tuh awalnya saya kira electric seat ya awalnya, tapi ternyata ini bukan electric seat. Ini adalah elektrik untuk menyesuaikan bentuk punggung kita di jok kursinya. Jadi rasanya kayak pijet, tapi enggak, beda. Nah, kita coba ya. Ini kalian lihat pada bagian belakang sini. Ketika kita pencet maju, dia kayak semakin menyempit. Ini semakin melebar. Ada bagian sayap-sayapnya. Dia bisa masuk, bisa keluar gitu. Bagian sayapnya. Tidak terlalu tidak ada, tapi ketika kalian duduk sangat bisa dirasakan. Jadi, nah ini saya sempitkan, saya sesuaikan dengan jok. Jadi semakin ngepres ke bawah di sini. Dan ada naik turunnya juga untuk pada bagian belakang sini. Bagian kita coba untuk naik ya. Ini maju ke depan. Jadi punggung saya itu terasa lebih kedorong ke depan gitu. Dan kita buat ke belakang, ini agak kempes. Bisa naik juga. Ini terasa naik dan bisa turun juga. Untuk mobil tahun 2012 sih zamannya, mungkin untuk produksi di Indonesia sendiri pun tidak ada mobil yang sempurna ini ya mungkin ya. Yang kursinya sudah menggunakan elektrik untuk mengatur kenyamanan di punggung dan segala macam, mungkin belum ada untuk tahun 2012 mobil dari Indonesia yang sudah menggunakan seperti ini. Sekarang kita coba impresi berkendara dari mobil ini. Oke, setelahnya dulu. Nah, sekarang saya sedang mengendarai Honda Civic EX GT tahun 2012. Dan impresi berkendara saya untuk Honda Civic ini benar-benar terasa mewah untuk mobilnya pastinya. Terasa elegan, terasa mewah, bahkan kita lihat interiornya pun seneng karena model interiornya itu terasa enak gitu loh dilihat, dan banyak bahan soft touch juga pada bagian interiornya. Ini terasa lebih solid dibandingkan dengan mobil dari Indonesia.
bukan berarti menjelekan ya kaitan dengan ini. Cuma mungkin untuk segmennya tidak ada yang sesempurna ini, kecuali di harga 500 jutaan ya. Mungkin jika di Indonesia kalian harus dapat kalian bisa dapat mobil ini dengan harga sekitar 500 jutaan, kelas Pajero dan lain-lain. Itu pun fiturnya tidak selengkap mobil ini pastinya. Dan untuk bensinnya sendiri kita tidak tahu apakah ini bensinnya boros atau enggak. Yang jelas Civic pastinya lebih boros dibandingkan dengan mobil buatan Jepang lainnya. Untuk gasnya juga, gas awalnya dia modelnya sport ya, dia tidak model yang langsung jambak gitu pada tarikan awal. Dia modelnya smooth untuk gas awalnya, gas bawahnya. Dan kita akan coba juga untuk tarikan ketika kita tarik langsung sama model sport. Dan untuk fitur-fiturnya ini benar-benar membantu banget, mulai dari audio, terus pengaturan audio dari setir dan sebelah kanan ini benar-benar kelihatan rame banget untuk bagian audio ini. Tapi untuk saya yang anak muda, saya suka menggunakan mobil seperti ini karena benar-benar membantu saya ketika saya sedang mengendarai mobil jarak jauh mungkin ya. Dan rasa berkendara mobil ini yang paling saya suka, karena rasa berkendaranya itu mirip dengan mobil sport untuk rasa berkendaranya juga saja. Dan untuk kabinnya dia enak banget. Ini ada yang pakai motor burung aja, suaranya tidak terlalu masuk ke dalam ya, walaupun dia tetap masuk, tapi dia tidak terlalu masuk ke dalam suaranya. Ya itu tadi ratingnya dia ada di sebelah kiri. Jadi karena saya terbiasa menggunakan mobil Jepang, jadi ratingnya biasanya ada di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri. Oke, kita masuk ke mode tes, masuk ke manual. Untuk tarikannya sendiri tadi sudah saya coba dari model manual gear 1 sampai gear 3, dan menurut saya kurang lebih mungkin tarikannya hampir sama dengan Civic FD ya, kurang lebih ya, yang 1800 cc. Tapi entah kenapa mobil ini terasa lebih berat atau lebih antep lah kalau bahasa Jawanya. Jadi mobil ini terasa lebih berat karena mungkin bodinya yang lebih besar ya dibandingkan dengan Honda Civic. Jadi modelnya mobil ini tuh mungkin cocok untuk kota-kota, untuk keluar kota yang ingin naik mobil dengan santai, tidak buru-buru, tidak kebut-kebutan. Mungkin mobil ini enak banget dikendarai oleh orang tua atau masih muda, mungkin suka banget pakai mobil ini yang tidak terlalu sporty ya untuk tarikannya mungkin. Tapi mungkin untuk anak muda yang suka kebut-kebutan, anak muda yang suka mobil yang bertenaga atau yang tarikan awalnya langsung narik gitu, mungkin mobil ini agak kurang cocok. Dan dia ternyata di sini ada eco on-nya juga, jadi kita bisa aktifkan mode eco juga. Di lampu pada MI di tengahnya dia berubah menjadi warna hijau untuk lampu MI. Benar-benar nyaman banget. Ini boleh dibawa pulang nggak sih? Ini nyaman banget ini mobil. Kita coba cari untuk konsumsi. Oh, ternyata kilometernya 52. Jadi salah. Jadi tripnya kilometernya 52. Jadi cukup rendah untuk tahun 2012. Jadi tidak ada pengaturan untuk setir pada bagian sebelah kanan. Ternyata sudah menggunakan fitur cruise control juga ya. Sayangnya kita tidak bisa coba di area Kediri karena tidak ada jalanan yang lurus dan bisa mencapai kecepatan stabil di area kota Kediri, dan jarak dari pintu tol utama dari kota Kediri pun sangat jauh, jadi kita tidak bisa mencoba untuk cruise controlnya. Tapi untuk fitur dia benar-benar sudah lengkap banget, mulai cruise control dia sudah ada, speedometer double bahkan ada di bawah, ada di atas, ada MID, ada yang model analog atau model biasa, model lama dia ada jam digital, ada premium audio system Dolby, dan sudah menggunakan power window full pada bagian semua kaca. Nah gimana, kalian sudah tahu kan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Honda Civic EX GT tahun 2012 yang kita miliki saat ini. Mungkin hanya ada
satu di Kota Kediri ya. Di Kota Kediri loh, bukan hanya di showroom kita. Mungkin hanya ada satu. Buat kalian yang ingin memiliki mobil yang rare ini, kalian bisa langsung datang ke showroom Armada Putra Mobil, Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri, dan mobil ini dijual dengan harga 300 jutaan. Kalian bisa langsung datang dan nego sendiri ke marketing kami, dan mobil ini juga akan diposting di Instagram untuk kondisinya, kilometer dan segala macam, dan detailnya bisa kita posting di Instagram. Jika ada salah, kalian bisa langsung klik atau komen di bawah ya untuk revisi salahnya, karena ini mobil dari luar, jadi kita kurang tahu juga untuk modelnya seperti apa, untuk sistemnya juga seperti apa, dan untuk kendala-kendala dari mobil ini seperti apa. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Leo and see you.